Kita lanjutkan perbincangan, pemirsa masih bersama dengan Aceh Hasan Syazili. Kang Aceh, ini saya di segmen ini juga harus mengomentari atau menanyakan lagi terkait dengan komentar yang bernada miring nih Kang Aceh. Karena penting untuk diklarifikasi dan juga melihat posisi DPR seperti apa. Ada juga yang menuding atau mengatakan begitu ya bahwa batalnya haji tahun ini juga ini sebagai bentuk kegagalan diplomasi, tidak bermaksud untuk melempar bola ke Kemenlu. Tapi bagaimana DPR melihat ini? Apakah memang betul ini bentuk kegagalan dari diplomasi Indonesia? Karena kok bisa-bisanya begitu dengan negara dengan umat muslim terbesar kok tidak diperbolehkan masuk ke Arab Saudi? Bagaimana DPR penjelasannya? Ya, pertama yang harus saya sampaikan begini, saya melihat bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan diplomasi itu bisa dilakukan secara maksimal ya. Hal itu terlihat dari misalnya kebijakan-kebijakan baik melakukan pembicaraan dan lain-lain. Tapi kan kalau misalnya pemerintah Arab Saudinya sendiri mengatakan bahwa kondisi existing yang terjadi di Arab Saudi, kondisi COVID-nya atau mereka juga mempertimbangkan aspek penanganan COVID di berbagai negara itu menjadi pertimbangan utama, yaitu adalah kewenangan dari pemerintah Arab Saudi begitu. Ya, jadi saya kira itu harus dipahami. Yang kedua, saya tegaskan bahwa hingga saat ini belum ada satu negara pun yang sudah mendapatkan kuota haji. Jadi ini sebetulnya bukan masalah Indonesia saja, tapi ini adalah juga masalah seluruh dunia tentang haji yang dikaitkan dengan penanganan COVID-19. Oke. Jadi itu yang saya kira harus dipahami. Nah ini bagaimana ya, oleh masyarakat untuk kedepannya? Apakah memang DPR juga mendesak terus dilakukan diplomasi? Karena ke depan juga misalnya ada ibadah umroh. Kalau diplomasi, komunikasi dengan pihak Kemenlu pada khususnya dari DPR? Ya tentu begini, Mas Kang Cikal ya. Pemerintah Arab Saudi juga saya yakin sangat gembira kalau jemaah baik jemaah haji maupun jemaah umroh Indonesia itu bisa datang ke sana. Kenapa? Karena itu pasti akan ada benefit ekonomi yang luar biasa. Indonesia itu merupakan negara muslim terbesar di dunia yang memberangkatkan jemaah haji maupun jemaah umroh. Bisa bayangkan 221.000. Ya. Setiap tahun kita memberangkatkan jemaah umroh hampir 1,2 juta. Secara ekonomi dahsyat sekali. Ya kan? Tapi kan problemnya bukan hanya soal ekonomi. Saya berhusnudon terhadap pemerintah Arab Saudi. Mereka pun juga berpikir bahwa pertama tentu untuk melindungi warga negara Arab Saudi juga. Betul. Agar jangan sampai penularan COVID itu bisa berlangsung dari berbagai negara. Bukan hanya Indonesia tentu. Gitu. Seperti halnya kita misalnya menutup diri dari negara-negara lain semata-mata ya disebabkan karena kita ingin melindungi warga negara kita juga jangan sampai terpapar COVID kan begitu. Sama halnya dengan kebijakan kita, kenapa kita menutup dengan kebijakan mudik ya karena kita tidak ingin bahwa terjadi persebaran. Jadi saya kira harus dilihat pertimbangannya adalah itu dan ini masalah kita semua. Gitu. Jadi yang selalu memang kalau saya baik secara pribadi maupun secara giroh keagamaan kita ingin, siapa sih yang nggak ingin kita ke tanah suci menangis di depan Ka'bah meminta kepada Allah. Tapi kan anta turid ana turid Allahu fa'alul lima yurid dalam bahasa agama itu. Kamu maunya ini, saya maunya ini, tapi Allah ya yang tahu yang terbaik apa yang seharusnya yang kita lakukan. Jadi ya kita kembalikan aja kepada kehendak yang Maha Kuasa gitu ya. Bahwa kita sekarang ini berusaha untuk melakukan lobby, kita melakukan pembicaraan dengan berbagai pihak. Tapi hingga saat ini yang perlu saya tegaskan Kang Cikal, belum ada satupun negara sampai pembatalan kemarin yang dinyatakan oleh pemerintah Arab Saudi telah menerima kuota. Gitu. Ini menegaskan bahwa masalah kuota haji ini bukan masalah Indonesia saja, tapi juga masalah dunia. Iya. Gitu. Nah, Kang Aceh ini bagaimana untuk kedepannya mengaturnya? Karena kan yang dikhawatirkan ini mundur lagi
Kemudian yang mungkin kuota di 2022 akan numpuk lagi, bagaimana ke depannya Ya, gini, cara-cara kuncinya mengaturnya menurut begitu? begini, kuncinya menurut saya tangani dulu COVID-19 dengan sebaik-baik. Masyarakat harus didorong sedemikian rupa untuk disiplin terhadap protokol COVID. Turunkan ya penanganan COVID. Indonesia harus mampu menjadi satu negara yang bisa menangani COVID dengan sebaik-baiknya, diikuti misalnya oleh negara-negara yang lain. Maka dengan sendirinya saya kira negara-negara lain pun juga akan membuka diri. Oke. Dan setelah itu tentu kita pikirkan ya Arab Saudi saya kira juga pasti akan memprioritaskan negara kita jika pandemi COVID-19 ini betul-betul bisa terkendali gitu loh. Oke, yang tak kalah sensitif juga Kang Aceh, ini mungkin terakhir juga terkait dengan biaya, mungkin yang sudah melakukan pelunasan, ada juga mungkin info-info yang dananya digunakan untuk A, dan bagaimana ada pihak yang ingin menarik uangnya kembali, ada yang ingin tetap uang disimpan, begitu. Bagaimana ini harus menyikapinya, Kang Aceh? Ya, begini, saya tegaskan bahwa uang jamaah haji itu sekarang dikelola oleh BPKH, Badan Pengelola Keuangan. Ya, itu jumlahnya 143 triliun. Oke. Dan itu posisinya aman. Ya, di mana uang itu sekarang tersedia? Uang itu tersedia pertama ditempatkan di bank syariah. Ya, di bank setoran. Ya, itu bisa dicek. Yang kedua itu disimpan dalam skema SBSN. Ya, jadi uang itu dipinjam gitu dalam skema sukuk. Ya, tentu semua ini kemudian ada nilai manfaat yang didapatkan oleh para jemaah haji. Per tahun ya sekitar 7 triliun. Dari 140-an triliun tersebut yang sekarang ini dikelola oleh BPKH. Nah, digunakan untuk apa nilai manfaatnya tersebut? Karena setiap tahun ini semakin meninggi gitu. Meningkat ya. Nah, untuk diketahui oleh para jamaah, oleh masyarakat Indonesia, saya kebetulan dari sejak tahun 2013 di Komisi 8, jadi saya tahu betul bagaimana proses penganggaran haji itu. Misalnya, tahun 2016 itu, ya, biaya penyelenggaraan haji itu totali per orang, per individu, itu rata-rata sekitar 69 juta sampai 70 juta. Ya, dari 69 sampai 70 juta jemaah haji tahun 2018 ya itu mereka membayar 35 juta. Nah, sisanya itu disubsidi, katakanlah kami sebut sebagai diambil dari dana optimalisasi yang hasil kelolaan BPKH itu. Nah, jadi ya jemaah haji kita itu juga mendapatkan benefit dari proses pengelolaan ibadah haji dengan proses pemberangkatan haji dengan biaya yang diambil dari itu. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau sekarang tidak jadi, apakah dananya bisa diambil atau tidak? Ada ketentuan, Kang Gilang, Kang Cikal. Ya, kalau kan ada dua jenis setoran itu. Pertama setoran pendaftaran 25 juta. Ya. Yang kedua adalah setoran pelunasan. Nah, setoran pelunasan ini ya diberikan ke bank ya kalau sudah ditentukan 1 atau 3 bulan sebelum pemberangkatan haji bahwa harus dilunasi misalnya 35 juta. Dia sudah daftar dengan pendaftaran 25 juta menjadi dia harus bayar 10 juta gitu. Setoran pelunasannya. Nah, kalau setoran pelunasan itu bisa diambil. Ya, bisa diambil. Tetapi kalau setoran pendaftaran itu tidak bisa diambil. Kenapa? Karena pasti akan menggugurkan ya dia untuk berangkat tahun depan.
Oke. Gitu. Kecuali kalau memang dia udahlah saya pengen diambil aja deh semua supaya saya nggak berangkat, nggak apa-apa, nggak tahu, saya nggak tahu kapan berangkatnya. Itu lain cerita. Oke. Jadi bisa diambil semua. ada ketentuan-ketentuan khusus yang harus diketahui dulu ya, Kang Aceh. Sayang sekali Kang Aceh waktu kita terbatas. Ya. Sebenarnya masih banyak sekali hal yang ingin dibahas dengan Kang Aceh. Tapi terima kasih atas kebersamaan bersama kami Kang Aceh. Sehat selalu Kang Aceh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, usai jeda kami akan kembali di Good Morning Jakarta dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.